Halo, rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada video ini, temanya adalah mengelola merek atau brand. Merek atau brand adalah salah satu aset strategis yang paling berharga dari sebuah perusahaan. Peran fundamental merek adalah menciptakan nilai pasar. Merek menguntungkan pelanggan dengan menciptakan nilai yang melampaui produk dan karakteristik jasa dari penawarannya. Gambaran umum komoditas yang meningkat di banyak kategori telah menggeser fokusnya diferensiasi dari sebuah produk atau layanan atau jasa hingga ke merek. Merek membantu membedakan penawaran dalam dua cara utama. Yang pertama, menciptakan identitas merek yang unik, sedangkan yang kedua adalah melakukan asosiasi merek dengan makna yang selaras dengan calon pembeli. Jasa dalam banyak hal mirip dengan produk, dengan dua pengecualian, yaitu perubahan kepemilikan dan ketidakterpisahan. Tidak seperti produk yang berupa barang, biasanya berubah kepemilikan selama pembelian dari penjual ke pembeli. Jasa biasanya tidak melibatkan perubahan kepemilikan. Sebagai gantinya, pelanggan memperoleh hak untuk menggunakan jasa yang ditawarkan dalam jangka waktu tertentu. Tidak seperti produk yang bisa terpisah secara fisik dari produsen, jasa biasanya dikirimkan dan dikonsumsi pada waktu yang sama. Identitas merek mencakup karakteristik pengenal merek seperti nama, logo, simbol, karakter, slogan, jingle, desain produk, dan pengemasan. Elemen identitas merek harus unik, mudah diingat, disukai, dan konsisten dengan elemen merek lain dan dengan arti merek tersebut. Elemen merek juga harus fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar untuk mengakomodir pergeseran konsumen dan strategi lini produk perusahaan. Perusahaan harus bisa menjaga keunikan elemen mereknya terhadap pelanggaran oleh pesaing. Makna merek mencerminkan persepsi dan keyakinan terkait merek yang dipilih oleh pembeli. Ini mencerminkan pemahaman pembeli tentang proposisi nilai yang terkait dengan merek tertentu. Makna merek memiliki pengaruh tripartit persepsi pelanggan tentang nilai. Yang pertama, ia bisa menandakan kualitas produk dan jasa yang terkait dengan merek. Misalnya, merek seperti Samsung, iPhone, dan Sony biasanya dikaitkan dengan produk berkualitas. Kedua, merek dapat memberi sinyal gambaran harga barang dan jasa yang ditawarkan. Dapat berbentuk besarnya harga, misalnya Indomaret
dan Alfamart dikaitkan dengan kebutuhan harian dengan harga terjangkau. Merek dapat menciptakan emosi tambahan, yaitu kepuasan dari penggunaan dan memiliki merek. Sosial, penerimaan kelompok yang dihasilkan dari kepemilikan merek tertentu. Dan manfaat ekspresif diri, penggunaan merek sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas seseorang. Misalnya Rolls-Royce dan Louis Vuitton, di mana akan mempengaruhi status sosial. Begitu pula dengan adanya Harley Davidson, Oakley, dan lain sebagainya. Fungsi utama identitas merek adalah untuk mengidentifikasi penawaran perusahaan dan membedakannya dari pesaing dengan cara menciptakan nilai yang melampaui produk dan karakteristik jasa dari penawaran produk tersebut. Sebagai gambaran, identitas mobil merek BMW adalah tercermin oleh elemen seperti nama dan logonya yang berbeda. Arti dari logo tersebut, kemudian mesin penggerak utama mencerminkan sosialisasi mental bagi pelanggannya. Jadi dengan kita menggunakan mobil BMW itu muncul satu asosiasi mental ya dari penggunanya. Kemudian identitas merek dapat eksis secara independen dari pelanggan. Merek ada terus di benak pembeli. Jadi kalau kita sudah bisa menanamkan merek kita di dalam ingatan seseorang atau ingatan pelanggan, itu sudah enak itu. Merek bertujuan untuk menciptakan nilai yang melampaui manfaat fungsional dari produk yang ditawarkan. Untuk mencapai tujuan ini, seorang marketer harus mempertimbangkan 5 faktor kunci, yaitu customer, company, kolaborator, kompetitor, dan konteks. 5 faktor kunci ini sering disebut 5C. Pada diskusi pertama, materi ini saya sudah menjelaskan tentang 5C ini ya. Kemudian menciptakan nilai untuk target pelanggan adalah fungsi utama dari setiap nilai atau setiap merek. Kebutuhan pelanggan adalah landasan untuk membangun merek yang sukses. Merek suatu produk juga dipengaruhi oleh sumber daya perusahaan. Seperti perusahaan dengan reputasi yang mapan dan keahlian dalam domain tertentu dapat menggunakan reputasi ini untuk membangun mereknya. Sebuah merek yang ditawarkan dapat dipengaruhi oleh kolaboratornya. Kolaboratornya itu supplier. Seringkali mengarah ke pengembangan strategi co-branding. Misalnya Microsoft dan Intel. Di dalam satu komputer itu biasanya ditulis atau digambarkan logo dari keduanya. Kemudian Coca-Cola dan Splenda. Selanjutnya Citibank dan Mastercard. Merek yang ditawarkan merupakan fungsi dari persaingan karena akan mempengaruhi kemampuan merek untuk berkreasi.
yang sifatnya unik dan dibagikan asosiasi, sering disebut titik perbedaan dan titik paritas. Branding suatu merek dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya ekonomi, bisnis, teknologi, sosiokultural, regulasi, dan lain sebagainya. Misalnya, karena mereka menjadi identik dengan kategori tertentu dan biasanya digunakan sebagai istilah umum. Contohnya, kalau Anda pusing, minum saja aspirin. Nah, padahal yang diminum bukan aspirin ya. Contohnya, termos. Termos itu sebetulnya adalah merek. Tapi begitu saking terkenalnya dan umum dipakai, kalau kita menyimpan air supaya tetap panas disebutnya termos. Kemudian ada juga eskalator. Eskalator itu merek. Tetapi karena banyak orang menggunakan merek eskalator untuk membuat satu tangga berjalan tadi, maka disebutnya eskalator. Sehingga mereka telah kehilangan status merek yang dilindungi dengan merek dagang resmi mereka. Hierarki merek. Keputusan pencitraan merek harus jelas. Untuk apa pencitraan dilakukan? Pencitraan antara satu merek dengan merek yang lain disesuaikan dengan pasar yang dituju, ya. Seperti sekarang ini musimnya orang membangun pencitraan, ya. Jadi supaya mereka dikenal oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hierarki merek atau arsitektur merek mencerminkan hubungan antara berbagai merek dalam portofolio perusahaan. Ada dua pendekatan inti untuk mengelola berbagai merek. Yang pertama adalah merek individu dan merek payung. Branding individu dan branding umbrella. Branding individu melibatkan pembuatan merek terpisah untuk setiap produk atau lini produk. Sebagai contoh, Toyota memiliki 23 lini produk, mulai dari kendaraan keseharian hingga model hibrida. Contohnya New Avanza, Rush, TDR, Fortuner TDR, dan Yaris TDR. Dan yang terakhir ini semuanya mengarah ke mobil hybrid, yaitu antara bensin dan listrik dicampur. Jadi mobil tersebut bisa menggunakan bensin, bisa menggunakan listrik. Sementara branding umbrella melibatkan penggunaan satu merek untuk semua perusahaan. Untuk semua perusahaan. Misalnya General Electric mempunyai aneka produk seperti mesin cuci, AC, lemari es, rice cooker, dan lain sebagainya. Payung branding seringkali melibatkan sub-branding, yaitu umbrella brand dikombinasikan dengan merek tingkat bawah. Misalnya Resident Inn by Marriott dan Spring Hill Suite by Marriott mencontohkan penggunaan submerek dalam konteks branding payung. Dinamika merek. Setelah dibuat, merek berkembang sepanjang waktu. Ada dua tipe umum perubahan merek. Yang pertama,
reposisi merek yang melibatkan perubahan identitas dan arti merek perusahaan, dan perluasan merek yang mencakup perluasan serangkaian penawaran yang mendasari penerapan merek, serta kedua jenis merek tersebut dinamika dibahas di berikut ini. Yang pertama, reposisi merek melibatkan perubahan aspek esensial merek, paling sering untuk meningkatkan relevansi dengan target pelanggan. Alasan umum untuk melakukan reposisi merek itu antara lain menanggapi perubahan target pelanggan. Jadi target pelanggannya berubah ya. Yang kedua, mencapai target pasar baru ya. Jadi pasar yang baru yang tadinya hanya di sekitar Pulau Jawa dikembangkan ke luar Pulau Jawa, atau yang tadinya skopnya nasional menjadi skop internasional. Yang ketiga, untuk menangkal perubahan dalam strategi merek pesaing. Kemudian yang keempat, untuk menanggapi tantangan hukum, ya kan? Jadi sekarang ini setiap perusahaan-perusahaan yang besar itu banyak mengalami satu dinamika merek. Apabila ada perkembangan yang dianggap krusial atau penting, itu mereka akan segera melakukan satu dinamika merek dalam bentuk reposisi merek atau kegiatan yang lain. Selanjutnya ada ekstensi merek atau perluasan merek dengan penggunaan nama merek yang sama di tempat yang berbeda konteksnya, seperti kategori produk yang berbeda atau tingkat harga yang berbeda. Sebagai contoh, Starbucks yang telah menjadi identik dengan kopi memperluas mereknya dengan memasukkan es krim yang dijual di toko grosir. Kemudian Montblanc yang lebih dari seabad membangun reputasi untuk menghasilkan pena dengan kualitas terbaik. Memperluas mereknya dengan menyertakan item seperti jam tangan mewah, kacamata hitam, kancing manset, dompet, tas kerja, dan bahkan wewangian atau parfum. Dengan nada yang sama, Oakley memperluas merek dari kacamata menjadi tidak terkait domainnya, seperti pakaian, alas kaki, tas, dan jam tangan. Ekstensi merek vertikal merenggangkan merek ke produk atau jasa yang berbeda. Tingkat harga tergantung pada arah persembahan asli diperpanjang ke dalam dua jenis ekstensi merek, vertikal dan horizontal. Pada ekstensi merek vertikal itu bisa kita lihat pada grafik dua dimensi, di mana ada garis vertikalnya itu garis harga, garis horizontalnya adalah garis manfaat. Nah, di sini ada 3 harga ya, ada tingkatan. Yang pertama price tier A atau harga level A, harga level B, dan harga level C. Nah, sementara manfaatnya itu ada mulai dari titik yang ada di downscale offering, jadi penawaran yang
skalanya turun, kemudian dari core-nya ya, core-nya ke bawah dengan benefitnya berkurang, kemudian yang core-nya ke atas atau upscale offering itu akan meningkatkan manfaatnya atau benefitnya ya. Sehingga pengaruh dari manfaat ini ke harga ya. Kalau kita ingin menurunkan harga, maka kita harus menurunkan manfaatnya. Jadi ada keterbatasan manfaat. Sementara kita mempunyai standar yaitu di core offering tadi, yaitu di price level B tadi. Kemudian yang untuk price upscale offering tadi di price tier A. Untuk ekstensi merek horizontal, di mana perluasan merek horizontal ini melibatkan penerapan merek ke produk yang berbeda kategori, biasanya dalam tingkat harga yang sama. Misalnya, Ralph Lauren berhasil memperluas merek polonya dari pakaian ke perabot rumah tangga, seperti selimut dan handuk. Kemudian ada Timberland memperluas mereknya dari sepatu boot ke pakaian luar dan travel gear. Sementara Porsche memperluas mereknya dari mobil sport ke sedan dan sport kendaraan utilitas. Jangan lupa subscribe dan terima kasih Besti.